Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with Mahatalk with Rock Denim Indonesia. My friend. Yay. Kali ini gue kedatangan tamu yang sangat-sangat gede banget. Kulkas 5 pintu aja. Halo, ya. You know what? Ari Babakeun. Tuh ya juga cekut di si Oma mau balik. Kade pokoknya mah ulah-ulah main hate di si Oma setik-setik langsung di kamari urang haritanya ini mah sekedar kasih kabar aja ya teu pira teman aku teh ya. Kasih tahu nggak ya namanya? Pokoknya ada teman aku ada ya lagi makan gara keur makan teu pira nempokeun HP, bah ieu saha? Anjir langsung dikitukeun anjing HP-na untung teu jelemana oge euy. Bahkan jelemana ge gede kieu, sobat gede kieu. Untung HP-na unggul langsung dikitukeun. Tapi itu bagian dari cara kita berteman. Ya, betul. Ini yang my friend yang menarik dari seorang. Aduh. Terus terang. Saya sendiri sebenarnya dengan Baba belum cukup lama kenal dengan Baba. Cuman alhamdulillah kita dipertemukan dengan cara dan jalan yang keren banget menurut saya. Dan itu saya rasakan awalnya sih orang ngabayangin nanti anjis ya big bodyguard ya si Obos ya si Gana. Cek urang teh si Gana mun aing macem-macem langsung dibalawengkeun. Oke, kita boleh silahkan berprasangka apapun. Tapi saya sarankan sih lebih baik tanamkan prasangka kebaikan karena itu akan jauh lebih baik. Karena itu juga yang saya alami ketika saya melihat seorang Baba gini-gini, sih semua gitu susahnya. Dan ternyata kalau kita hanya berhenti di urusan prasangka, nggak akan baik. Lebih baik kita ngobrol, discuss segala macam. Ini kemudian kita satu sama lain saling menggali. Ya, Baba, mungkin teman-teman tahu siapa Baba. Dari mulai urusan instruktur fitness, dia juga pengusaha juga di otomotif, dan jangan salah, walau kulkas 5 pintu, oke, dia seorang driver keren, tukang slalom. Oke, daripada saya ngomongin sendiri, lebih baik kita cari gali sendiri dari apa yang Baba lakukan. Teman-teman tahu kan preman pensiun, oke? Tahu nggak? Tahu kan? Saya juga nggak tahu. Kita cari tahu aja. Mbak, ceritain Mbak. Sebenarnya apa sih Mbak yang Bapak kerjain sampai hari ini? Yang Bapak kerjain sampai hari ini, pada saat ini mungkin ya? Ya. Pada saat ini, lebih banyak memperbaiki diri. Oke, ini teh kumahanya. Memperbaiki diri. Jadi, dari sekarang udah umur segini yang sudah tidak muda tapi nggak tua. Lambung kalau tapi tetap ganteng. Insya Allah lah. Iya gitu. Jadi apa ya, berusaha untuk menjadi lebih baik untuk diri sendiri yang pasti, untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, untuk teman-teman, untuk semua orang. Nah, sampai pada titik itu sebenarnya kalau kita kilas balik ke belakang, flashback ke belakang, sebenarnya momen-momen apa yang Baba kenal hingga ada pada titik ada semacam titik insight melakukan tindakan perubahan pada diri Baba, ikhtiar karena yang saya tahu Baba itu banyak hal yang Baba lakukan, dari ragam profesi, ragam apa, banyak hal yang sudah Bapak jalani. Dan saya pikir dari semua perjalanan itu saya yakin Baba mengambil banyak pelajaran dari semua hikmah kehidupan Baba sendiri. Ceritain Mbak. Dikorek ya. Itu sah ngerokoknya? Sah. Ngerokok lah. Mainkan sah. Segala tegang gitu. Bodyguard sesungguhnya siapa ini? Apa tuh ya maksudnya? Mungkin saudara-saudara Baba yang mungkin nyaksiin lagi nonton ini, atau mungkin banyak yang lebih luar biasa lah pengalaman hidupnya, pengalaman spiritualnya. Baba sih nggak ada yang apalah ya. Ya mungkin semoga lamun teh dikorek-korek ini mah menginspirasi menurutnya gitu. Insyaallah. Allah ngizinin gitu. Jadi istilahnya naon ya? Pengalaman hidup Baba mah apa tuh ya? Jadi dari dulu yang hanya anak kecil berbadan kecil gitu, yang akhirnya pernah Mbak awak sedekil Mbak, pernah sedekil? Dulu berat badan itu pernah 46, 47. Di usia berapa itu 46? Itu di usia SMA. Okay. Jadi dengan tinggi 173, 175, berat badan cuma 47. Wow. Gitu. Peot katanya kayak itu namanya. Peot.
Nah, sebenarnya ini menarik nih teh. Oke, Diceritakeun teh. mainkan. Tapi rada-rada apa ya? Nya sedikit ngorek kenakalan keur zaman baheula menurutnya Oke. sah menurutnya. Sah. gitu. Da Firaun ge aya tina Al-Qur'an. Jadi yang menginspirasi Baba untuk bisa badan segede gini gitu, karena tadi teh menyangkut instruktur gitu. Jauh ke instruktur sebenarnya. Jadi Baba tuh udah meureun lah budak lalaki. Resepna teh meureun pasea gelut gitu tanya. Bapak berapa bersaudara, Pak? Baba 3. Baba yang ke? 4 maaf. 4 bersaudara. 4 bersaudara, laki-laki. Baba yang ke? Baba laki-laki, ada kakak 1, 2, Baba ketiga, keempat perempuan. Bapak pangis bungsu. Pangis bungsu. Gitu. Jadi nyambung ke yang tadi, dari badan kecil yang masih blow-on lah gitunya, segala digabres gitu. SMA di mana, Pak? SMA T dulu SMA 25. SMA 25, halo. Di Cisauni. Di Baturaden Ciwastra. Baturaden Ciwastra, tanah aing. Ya. Ya tete di sekarang udah ada di GPS ada. Oh, ada. Tadi nama mau di Google oke. Punten aduh SMA 25. Bejakeun kepala sekolah. Aduh udah banjir dulu mah. Asli aduh aing. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Jadi dulu badannya kecil. Karena sering pasea, sering gelut gitu. Jeung Baba mah polontong nih. Polontong nate tara daek nggak pernah mau berantem dengan satu orang. Tuman. Jadi misalnya wah ieu geuleuh ka si A, tungguan si Ana keur jeung babaturanana. Jadi ngalatih lain hiji. Henteu. Keur duaan, keur tiluan, bahkan puluhan. Power deui. Wah, yuk deketan dalam tapi permainan tara main langsung jebrot tara. Oke. Jadi deketan, wah ieu speak sebeleun nih orang gitu. Deketan, ajakan gelut gitu. Teu wani sok jeung babaturan maneh gitu. Wah, jagur. Eleh tapi. Atuh lobaan. Kenapa tayang lobaan tuh? Eleh. Ayeuna oge tadi ieu teh aya ieu teh nyeri ieu teh. Aya keneh. Iya, ieu teh nyeri ayeuna teh. Kan untuk jerawat ya. Wah, kacau. Jerawat asli. Kacau mahatok. Pada gua ge dibere jerawat nya, dibere bisu, dibere nyeri huntu, bubuk. Nyeri. Kudu dilawan ku 10. Bere we nyeri huntu, bubuk. Asli, aduh. Nah itu, jadi eleh. Kadang-kadang jadi ditindas batur teh gitu. Ku rival teh gitu. Oke. Nah, jadinya teh kumahanya. Mending pakai jimat gitu, gitu. Meh gelut menang teh atau mending ngebentuk awak. Oke. Emang dari dulu teh resep bela diri. Oke. Resep dulu Dulu silat. bela diri apa, Pak? Silat kungfu. Silat dan kungfu. Nah, setelah sering kejadian gitu, wah iya masih gana kudu ngagedean awak. Setidaknya di SMA kelas berapa nggak banyak yang gede awak? Oh, cita-cita mah dari SMA. Hanya terjadinya mulai fitness itu 2004, tapi itu mah baru pengenalan gitulah gitu. Iya. Nah, jadi ngelatih. Jadi latihan fitness, tinju gitu. Boxing oke? Boxing gitu kan. Sampai ya sempat expert lah di boxing tapi nggak sampai jadi atlet juga. Karena ada satu lain hal orang tua nggak ngizinin tuh. Gitu. Nah, jadi singkat ceritana setelah badan gede teh geuning batur teh teu waniun. Benar tuh. Ada tadi yang gelut teh. Jadi geuning daripada ku isim nya ku jimat tuh itu kan. Mending gadegan awak. Batur ningali teh teu jadi Harita sapoe nog beak sabaraha, Pak? Enggak, Bapak. Enggak pakai telur. Enggak pakai apa, Pak? Jadi dulu mah aya urusan nutrisi suplemen. Pakai suplemen. Suplemen tuh berarti makanan tambahan. Oke. Apa biasanya yang Bapak konsumsi? Dulu Baba memperhatikan kalori, karbohidrat, sama proteinnya tinggi. Jadi kalau ini mah jadi gini nih. Kalau misalnya pengen gede badan, protein tuh di bawah. Protein? Di bawah. Protein di bawah. Ini kalori, karbohidrat tinggi. Oke. Pertama pengen gedein badan. Baba itu trik yang Baba lakukan. Dan ini saya rasakan ketika beberapa kali makan bareng Baba, pasti ngitung ketika ada parasmanan, protein, karbohidrat, naon. Ngitungna teh karena itu aing teu ngarti. Aing mah balawak-balawak. Ningali wah daging gitu kan, daging ikan, daging gitu.
protein gitu lah. Jadi si Bapak semoga ilmu gizi ini yang kemudian diterapkan kenapa kemudian sampai jadi 5 pintu seperti ini. Karena punya ilmu gizi itu yang penting. Sementara orang kan tak apa rumusna, naon protein, naon karbohidrat, hajar-hajarnya anggar sih kaki awak. Alhamdulillah. Oke, lanjut, Pak. Nah, jadi setelah badan gitu mah gening orang teh gak mau. Setelah Baba mempelajari ilmu naonnya lain ilmu tenaga dalam. Jadi ilmu maksudnya bela diri, tinju. Ternyata banyak sekali organ-organ vital manusia yang berbahaya apabila misalnya kena benturan keras, pukulan. Oke. Nah, di situ titik baliknya jadi bung pas ya teh gelut teh gak mau. Karena tahu ilmunya. Ya, jadi akhirnya punya dua ketakutan. Lamun gelut teh hiji sieun teu kuna naon, lamun pas diteungeul. Nu hiji sieun kuna naon. Tapi teu sieun eleh. Oke. Sieun teh minang eleh. ya. Jadi sieun teu kuna naon teh kieu begitu jegur, teu kuna naon malikna leuwih parah ka Baba gitu kan. Oke. Yang kedua teh bisi pas diteungeul teh kuna naon. Oke. Nah itu makanya jadi titik baliknya gitu lah. Karena Jadi Baba tahu ilmu tubuh. ya akhirnya tahu oh vital teh di sini, oh gini gitu bela diri. Apalagi dengan bobot Baba yang sebesar ini gitu kan. Sabaraha kilo bae, Pak? Sabaraha kilo? Sekarang teh lagi susut ini. Cir, susu sering dikieu. Susut pisan. Susut pisan itu. Sakieu teh. Susut pisan. Ini sakit tah? enggak. Kira? Cuman 9 sekarang teh 91. Wah. 91. Belum pernah nginjak 100 belum. Belum pernah? Belum. Paling tinggi di berapa? 95 97. 997. Ya, itu lagi susut. Kan 2 bulan. Sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Capek mungkin ya. Udah kemarin pulang anting we Purwokerto kemana? Ya, kan 2 bulan teh ulin abis wae. itu aya kejadian insiden di rumah gitu, insiden kena kaki kebakar saat. Oh iya, sekarang gitu, alhamdulillah sudah Gitu. bisa pakai sepatu. Jadi nggak bisa olahraga kemarin. Pertama beberapa pertemuan kemudian saya dengan Baba tidak ketemu lagi gara-gara Baba dapat kecelakaan sampai tidak bisa jalan. Ya. Dan alhamdulillah hari ini Bapak sudah bisa pakai sepatu bahkan sejak dari pertama ketemu lagi di Jogja ya, Pak ya? Ya. Sudah bisa pakai sepatu lagi alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Nah itu jadi itu mah dunia olahraga, dunia pertama badan kecil. Oh ya gini, dulu lagi pengen gede badan teh, ngambil program ada kalau anak-anak gym tuh tahu, ada program namanya bulking. Bulking. Ya, jadi itu untuk memperbesar dulu mass otot. Itu ngambil program bulking, latihan beban berat, cuman 3 bulan tuh, latihan 3 bulan, sebulannya rata-rata naik 11 kilo. Sebulan 11 kilo. Jadi dalam baik itu di mana rek kiloan nih? Ya lagi. Gitu dah sukses gitu kan. Dari situ diet ya gitulah. Setelah mulai paham. Itu kejarannya kemudian ada pikiran jadi pengen jadi kayak binaragawan nggak sih, Pak? Ada dan sempat. Nah, ini kalau nyambung ke situ jadi akhirnya teh rada apa ya tergugah gini. Setelah Baba mendalami menggeluti dunia binaraga. Atlet terberat di dunia ya. Mungkin bisa Baba katakan di dunia karena Baba sudah mengalami dulu tinju, ya kungfu, silat, otomotif. Ternyata untuk menjadi atlet yang paling berat itu adalah atlet binaraga. Kenapa, Pak? Paling berat. Dia itu yang padahal pertama kan digelutkeun teu nya banyak. Ya. Karena atlet binaraga itu sebenarnya fisik bagus. Ya. Nah, itu sebenarnya yang diserang tuh mental dan organ tubuh dalam. Mental. Mungkin selain biaya besar. Iya, karena Jadi, urusan makanan, nutrisi dan seterusnya. Gitu. Dietnya juga lumayan panjang. Ketat. Istilahnya makanan diet super ketat, tapi beban harus berat. Otomatis mental keserang. Daya konsentrasi juga turun, mungkin karena karbohidrat juga rendah. Wah, luar biasa. Makanya banyak atlet binaraga yang walaupun hanya seni kan, seni. Dia mempertontonkan otot, mempresentasikan, tapi banyak juga yang istilahnya tumbang di di panggung banyak. Karena urusan mental. Karena jadi gini, kalau di binaraga yang dinilai kan definisi otot, kekeringan dan size ukuran. Ukuran. Untuk kayak urat, itu teh untuk bisa kelihat jelas tuh kita ngurangin minum. Ngurangin garam, bahkan ada zero karbo, zero garam juga. Waduh, belum dijemur, ada yang dijemur. Di poe, si gadeng-deng? Iya. Rodat aja. Wah, rodat pisan. Kebayang dehidrasi kan, yang kram. Ada. Wah, itu sering terjadi kalau di binaraga itu paling berat, biaya besar.
latihan harus setiap hari, konsisten, wah luar biasa, disiplin luar biasa. Makanya untuk teman-teman kita khususnya yang muslim, kalau emang dia sudah biasa diet, sudah biasa diet, harusnya sih puasa Ramadan lancar. Tidak ada alasan. Karena gini, Ramadan kita puasa di buruhan lah. Maghrib itu makan kolak, wah makan enak. Kalau Binaraga nggak ada. Nggak bisa? Nggak bisa. Filosofinya gini. Apa itu? Ternyata manusia ini penemuan Baba ya, spiritual. Ternyata manusia itu benar-benar lebih mengutamakan nafsu dan rasa. Nafsu dan rasa. Ya, sekarang boleh penganalogiannya dari makanan aja karena kita lagi ngebahas makanan nih. Ya. Kita bayangin kalau kita makan mau naon sih nu enak gepuk misalnya daging, sambal apa itu ini. Dengan teksturnya yang ya macam-macam lah gitu ya. Tapi nggak ada rasa kumaha. Di flat, dibikin flat. Plain. Oh, plain. Oh ya, Ya, plain. bener nggak? Tanpa rasa. Ya. Itu teh luar biasa. Gondok iya, mental lah keserang. Oh, juga jelema gering asup ke rumah sakitnya. Benar. Gitu Jadi bisa. Binaraga walaupun makan daging bisa 4 kilo sehari nggak ada rasa. Tapi nggak ada kasih rasa. Nggak ada rasa. Kasian banget. Nah itu. Jadi ternyata manusia mah mentingan rasa, nafsu. Dah itu teh makanya barusan mental diserang teh kenapa? Pengen makan enak. Hayang nu aya rasaan. Hayang nu aya rasaan. Bulan puasa waktu lapar mata, wah ya gurih sih gana ieu. Wah, ieu mie ancelom lah, tutut lah, naonnya. Nafsu. Coba kalau itu nggak ada rasa. Itu makanya. Jadi bersyukurlah untuk saudara-saudara bahkan Baba sendiri yang masih bisa yang bisa merasakan merasakan rasa. Ternyata gitu. Oh, ternyata edan banget ya disiplinnya ya. Disiplin urusan makannya, Makanan. pengetahuan tentang nutrisi, Ya. pengetahuan tentang gizi. Betul. Itu bukan hanya disimpan sebagai pengetahuan, tapi harus menjadikan perlakuan sehari-hari. Kalau memang kejarnya ingin menjadi seorang binaragawan sukses. Ini teh channel ini ditonton sama siapapun ya. Siapapun. Bebas kita. Bebas ngebahas ya. Bebas ngebahas ya. Karena ini bagian dari inspirasi, knowledge, Ya. pengetahuan segala macam. Semoga terfasilitasi dengan channel ini gitu. Baba ingin ingin menyampaikan sedikit aja untuk mungkin untuk saudara Baba yang mempunyai jabatan di disebutnya ya di pemerintahan terkait strategi. gitulah ya, terkait yang emang pembinaan di Binaraga atau di olahraga-olahraga yang lain. Maksudnya tolong manusiakan manusia. Tolong hargai karena ya maaf kata yang Baba tahu, Baba siap mempertanggungjawabkan istilahnya statement Baba ini yang Baba tahu atlet-atlet kita itu tidak layak mendapatkan pembinaannya. Tapi prestasi hayang. Waduh. Tapi dibina. Ya. Oke, hayang. Dan sedangkan Baba ya kita browsing bisa. Ya. Oh ternyata anggaran buat olahraga tuh besar. Sekian. Gitu. Nah itu. Oke. Istilahnya mudah-mudahan dengan sedikit aja Baba statement ini. Izin Allah semua. Ya. Mudah-mudahan bisa Pada terperhatikan. aparat, semoga tetap bisa memberikan manfaat, jangan betul. sampai menjadikan amanahnya menjadi mafsadat. Nah, tapi sisanya betul. banyak. Bisa. Nah, itu Bapak saya ngomong gitu. Saya ngomong gitu kan maksudnya kan kita berbagi ya gitu aya fungsina gitu Pak gitu. Saya ngomong gitu kan teka tepi ilmu. Aduh, lo ngelatih awak kayak otak tuh dilatih. Jadi kieu. Tapi ini ada yang menarik dari seorang Baba. Yang kita tahu Baba berawal dari kehendak ingin memperbesar tubuh gara-gara situasi kondisi lingkungan seperti itu. Tapi kemudian ternyata justru dengan menggali ilmu dari olah tubuh ini yang kemudian masuk ke ranah-ranah wilayah ruh. Tapi sebelum ke sana, kemudian ada kaitan dengan urusan isi Baba teh sok ka urang ngajak lalajo, sad urang lalajo slalom yuk. Itu gimana ceritanya? Ba sampai ke urusan nempikeun ka cuka cekit mobil nepikeun ka babawa, Ba. Kumaha ceritana, Ba? Bakat terpendam. Oke. Setelah tahu teh gitu. Setelah tahu teh bakat terpendam. Jadi mungkin dari kecil belum sempat terfasilitasi. Oke. Belum sempat terfasilitasi. Jadi awalnya mah dari nekat. Dari nekat gitu. Itu kumaha sih mobil kok bisa kayak gituan dan fungsinya buat apa gitu kan. Bapak di wilayah slalom atau ngedrift? Sebenarnya untuk concern di di nasionalnya
lebih ininya di slalom. Slalom. Ya, Oke. tapi drift pun have fun lah. Apa Well. maksudnya ya jadi fun drift suka. Iya, karena sebenarnya mah teorinya eta kene. Teorinya itu Cuman aja. urusan Karena dasar ya, konsentrasi di mana unggul. Ya, betul. Betul. Sejak iraha, Mbak, mau bilang gitu, Mbak? Pendatang baru sebenarnya, Bapak. Oke. 2012. 2012. Pakai mobil non Bahrita, Mbak? Avanza. Jadi mobil yang bukan diperuntukkan untuk kikituan gitu. Pada dasarnya, ya, gitu bukan gitu. Tapi dipaksakan, we. Dipaksakan. Dihina Eta teh. Dipoyokan. Gimana cara mengawalinya, Mbak? Karena kadang-kadang teman-teman untuk mengawali apapun itu kadang-kadang selalu yang paling berat itu justru mengawali. Ya. Nah, Bapak gimana, Mbak? Sampai kemudian Bapak punya keberanian untuk melakukan tindakan yang henteu umum sebenarnya mah gitu. Awalnya tinu apa ya? Yaitu yang tadi nafsu. Awalnya dari nafsu. Jadi gini, sedikit. Jadi Bapak tuh punya mobil tuh sebenarnya dulu usaha rental. Rental mobil. Singkat ceritanya teh mobil Bapak teh biasa sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab digadekeun teh gini. Ada yang nyewa terus digadekeun. Gitulah biasa itu. Ya. Ceritanya pada saat mobil ini dapat lagi gitu, ketemu lah gitu setelah hilang sekian lama, hampir setahun setengah kalau nggak salah mobil ini hilang, ketemu lagi. Alhamdulillah. Wah, aralnya gitu. Orang jadikan mobil slalom gitu, orang kekecotan gitu, belum slalom. Yang kekecotan lah gitu kan. Masih carana. Ya dibangun dengan pengetahuan yang Bapak punya. Nyobain teh. Aduh, nyobain teh di jalan. Iya. Don't try this at home. Oke? Kalau pakai mobil, kamu jangan nyoba di rumah, di jalan aja. Untuk teman-teman rekan-rekan di kepolisian, khususnya kepada Bapak Kapolrestabes Bang Aswin, mungkin sekarang ya Pak Kombes. Ya, punten. Untuk Bapak Kasat, lalu lintas semua. Tos tobat enak. Gitu. Jadi dulu teh terima kasih telah memfasilitasi gitu dengan cara. Jadi pihak kepolisian itu memfasilitasi sebenarnya. Oke. Dengan cara kebetulan pada saat tidak jaga di jalan tersebut gitu. Jadi dipakai ku saya, Pak. Bapak kemana-mana tuh, Pak. Jadi nih orang boga prestasi. Gitu. Jadi malam-malam izin nih ke istri teh. Bu, Bapak mau nyobain mobilnya, ngapain? Wah, nyobain mobil, iya dapat inspirasi. Aduh, punten nih mendapat inspirasi teh. Jadi kadang ada yang nanya, Bapak sebelum di jalan latihan di mana? Di kamar mandi. Hah? Di kamar mandi bukan batur mah nyanyinya. Nyanyi, Bapak. Latihan slalom di kamar mandi. Kumaha dapat teu kabayang urang, Bapak? Apa? The cendetan teh geuning. Oh, the nagog ya, nagog. Ini name of nagog. Nah, itu the ududs. Oke. Ngalamun gitu. Serius sih. Serius. Terus. Ngalamun ieu kumaha carana? Oh, meureun digas kecotkeun tiguling cenah kieu. Kieu sih kudu dicobaan gitu. Akhirnya cobain. Dapat lagi inspirasi di kamar mandi. Cobain lagi. Inilah yang menarik. Urusan toilet memang urusan sangat-sangat keren. Jangan diikutinnya dah. Aduh, kudu nama ka toilet teh ngadoa urangnya orang teh gitu. Teh inspirasinya ti saha itu. Aduh. Oh, jadi sebenarnya Bapak dapat bayangan pakai slalom gitu teh? Ya. Sesederhana itu sebenarnya. Sesederhana itu. And then istri ngijinan. Ya, istri macam apa sih kok ngijinan kayak gitu? Ada orang. Ada. Istri kieu lah istri. Pawang itu kan ulah dibahas bisi ka dieu. Orang sebenarnya jelema paling peho di dunia. Sieun kana ku si Baba, tapi si Baba elak gua majikanana. Berarti pamajikanana naon? Lu edan. Si kana ketua geng. Pamajikanana. Gitu. Oke, Pak. Sampai pada titik Baba sebut saja dalam tanda petik berprestasi, bahkan asal teman-teman tahu, Baba ini salah satu instruktur slalom juga, Mamen. Itu gimana Pak ceritanya, Pak? Jadi dulu teh gara-garanya mah simpel. Ada orang yang suka slalom, ternyata orang itu polisi. Simpel asalnya. Baba berbagi ilmu. Berbagi ilmu, gaya namanya. Jadi tukang slalom nanti polisi. Nah, berbagi ilmu. Akhirnya sekali dua kali jadi akhirnya dipola gitu kan. Sampai akhirnya kepolisian tersebut bikin satu tim.
Akhirnya kasatnya tahu, mungkin jajarannya tahu, kedenger sama ya kepolisian yang lain. Akhirnya Baba beberapa kali diperuntukkan untuk dilibatkan. Pertama dilibatkan untuk simulasi. Ya, pertamanya sama TNI dulu. Dulu 20 provinsi melatih TNI yang diperuntukkan untuk supir-supir menteri nantinya gitu 20 kan. provinsi? 20 provinsi. Itu Bapak keliling Indonesia? Enggak, jadi dipanggil mereka. Sana butuh ka dari ieu. Wah, keren. Keren. Kumaha filosofi WC. Nah, so, sehebat kumaha apapun kamu, jabatan apapun kamu, mun sia yang modal kudu kadatang ka WC. Nah, kudu datang ka WC, mau WC ka di mana gitu. Bisa, mau bisa. Even smartphone sekalipun tidak memfasilitasi dengan WC. Tetap Siap. Bisa nonton. Ngajak kita nonton. Jadi gitu, dikumpulin diberi gift dulu. Oke. Dilatih. Nah, dari situ mulai Baba jadi terlibat di simulasi acaranya dari Polri. Polri memerintahkan ke Polda Jabar. Akhirnya Polda Jabar dulu mempercayakan ke Polres Cimahi. Baba simulasi di situ. Jadi dulu luar biasa. Kepolisian Indonesia itu punya alat kayak di luar negeri, road blocker. Jadi kalau ada penjahat kabur teh gini, cucuk ya. Oke. Nah, untuk memperagakan itu teh luar biasa ya. Luar biasa. Jadi untuk ada latihan dulu ya? Ada latihan peragakan. Ya sampai akhirnya beberapa kali 4 tahun berturut-turut kalau nggak salah. Jadi tanpa secara tidak sengaja akhirnya teman-teman di PJR Polda Jabar, di Polrestabes, di Polres Cimahi, bahkan di Polres-Polres di Jawa Barat, Polres Sukabumi, Subang dulu. Akhirnya ya jadi berbagi ilmu di situlah. Ya, sampai gitu. Baba menjadi seorang instruktur di ranah slalom, drip dan sejenisnya. Filosofi atau hikmah apa yang Baba dapat dari profesi yang dari sejak 2012 Baba awali hingga saat ini jalani? Hikmah apa yang Bapak dapat dari perjalanan itu? Hikmahnya yang pertama urusan duniawi dulu ya. Urusan duniawi ketika Baba dulu 2012 Baba usaha yang tadi kan mobil hilang apa. Usaha ngaco lah gitu. Malah Baba jadi punya penghasilan di situ. Satu itu. Yang keduanya pengalaman spiritualnya apabila dihubung-hubungkan dengan filosofi slalom ini. Waduh, di slalom itu banyak maknanya banget. Jadi slalom itu kan memadukan konsentrasi, akselerasi, seni, kesempurnaan, ketepatan. Kalau dihubung-hubungkan banyak hirup teh kudu kitu. Selaras, harus selaras. Kita nggak keberaniannya juga tetap ada. Betul. Mengolah skillnya juga harus ada. Ilmunya harus ada. Karena ilmu tanpa iman seperti hanya iman tanpa ilmu. Karena dalam ngedrip juga, dalam slalom juga butuh keyakinan. Betul, sangat. Kurang seetik keyakinan, kamu ngerem, kamu ngecot, bisa teguliti. Betul. Kurang seetik kawani dan seterusnya, bisa oke. Tidak terjadi apa-apa. Betul. Jadi memang itu yang keren ya. Banyak sekali teman-teman Baba, para freestyler atau pelaku seniman kalau Baba sebut. Karena mereka seniman melukis di aspal. Gitu ya. Banyak teman-teman seniman. Ban gitu sekali pakai, ban gitu? Biasanya? Ya enggak sekali pakai nih, tapi emang boros lah. Boros ya pasti. Jauh bau dehnya. Bau. Nah, jadi banyak teman-teman yang punya keberanian, wah freestyle luar biasa lah di jalan, tapi ketika kompetisi nggak berani, nggak bisa atau bukan gimana? Nggak berani, jadi malah ketika kompetisi itu kan tidak ada prestasi akhirnya. Kenapa Pak? Masalahnya apa Pak? Ya itu, keberanian dan ilmu tidak selaras. Tidak mampu menyelaraskan dua ranah itu. Gitu. Berani mau ya dulu. Wow, tapi geningan gitu kan. Matakna dina mobil wae kudu aya spuring balancing. Komoditi nu kahirupan. Kudu tetap spuring balancing. Edannya sih Bapak jadi. Aing jadi dewasa kieu. Anjir. Dan yang lain ini yang keren dari seorang Bapak. Itu jadi artis sagarupa kumaha caritana eta, Pak? Waduh. Kumaha dongeng na Bapak? Aneh deui wae. Aneh. Ima orang pulungan. Aneh. Ulah elek ku luwak. Luwak wae taina bisa jadi kopi. Kopi ucing atau berarti? Jika Mbak kumaha caritana, Mbak? Rada disambungkeun rada lebay teh naon itu lebay maksudna jadi lain jadi so agamis gitu akhirnya teh. Teukeun we baekeun bae eta mah. Jadi gini. Kan dulu mah mun ngadoa teh geus ngadoa gitu kan nya gitunya. Jadi Bapak punya satu keyakinan
Dan bukti nyata. Ketika dulu Baba keur Bangor, ada satu titik itu teh Baba teh takut dan Baba yakin di situ hanya Allah yang bisa nolong. Takut dalam apa, Pak, saat itu, Pak? Aduh, rada ekstrim itu. Oke, ekstrimkan saja. Jadi gini, dulu Baba punten tapi ya. Jadi mungkin jadi ada satu orang yang cari masalah ke Baba, yang akhirnya orang itu tuh jadi banyakan. Ya, ku Baba oke diajak ribut ya terus. Oke. Sampai terjadi kejar-kejaran, Baba masuk ke satu wilayah, akhirnya Pakai mobil? Pakai motor dulu. Oh, motor. Polisi itu koordinasi dengan warga dan Baba istilahnya dikatakan di situ teh sebagai pelaku kejahatan. Oke. Baba di situ dipukulin sama massa, dibacok. Awak sebaras juga Pak? Kecil. Masih kecil. Dibacok, dibotol sampai terakhirnya klimaksnya Oke. sampai disiram minyak tanah mau dibakar. Disiksa kaki. Itu tahun berapa, Pak? 2001 ya. Oke. Gitu. Nah, di situ pada saat aduh, ya Allah, saya takut. Ya Allah, saya takut. Saya cuman pokoknya mah bener-bener di situ teh menijos pisan. Saya yakin ini Allah bisa nolong. Bahkan mah Baba berpikir teh sigana lamun Baba minta ya Allah hayang ngapung ya urang sigana ngapung. Oke. Yakin Baba yakin banget di situ. Di situ Baba tidak mempelajari. Sugan pernah mempelajari kekebalan tubuh, ya. Sugan pernah mempelajari Isi pengen huruf, entah sama sekali. gitu. Iya. Iya mah. Dah sama sekali itu nggak ada luka. Padahal bukbek. Wow. Dibacok apa wah gitu. Sampai akhirnya pernah nginepin di naon lah disebutna teh ameh nu rada lembut teh ulah penjara teuing lah. Naon lah gitu lah eta we gitu. Pokoknya mah ruangan aya jeruji aya napi di dinya. Gitulah ada rujit aing. Dahara rayang nuju bira. Montong. Untung hayang. 2 jam sekali Baba disiksa. Wow. Tapi yang Baba ingin pertama Baba lihat pada saat udah dibacok apa itu ini begitu sampai di kantor satpam. Baba nyari cermin. Oke. Ternyata nggak ada sama sekali lecet sama sekali. Ada saksi. Bengep. Ya. Benyo, tomat, bersih. Wow. Ada sahabat Baba di situ yang menjadi saksi sampai dia pun sampai nangis gitu ngelihat Baba disiksa gitu. Sama sekali nggak ada luka. Nah, disitulah bukti keyakinan. Maksudnya Baba akhirnya benar. Cuman itu salah satu titik balik Ababa. Nah, itu dari situ. Nah, makanya ketika disambungkan kenapa Baba bisa jadi ke preman pensiun? Mungkin doa yang terakumulasi. Gitu ya. Bukan mungkin. Doa yang terakumulasi. Iya. Tanpa disadari Baba pulang nge-gym. Baba ada janji sama orang jam 12 siang. Ada telepon dari Kang Darman. Si bos Baba. Kang Darman Kang Enco. Kang Enco. Hatur nuhun. Dia nelpon. Mbak, ka dieu syuting. Ini ngebutuhin talent badan besar bisa bela diri. Dengan dinginnya karena Baba menghargai ada janji dengan orang. Aduh, Kang Enco nggak bisa. Ampunten bisa. Nggak bisa. Syuting gitu kan. Wah, bakal jadi artis gitunya. Nggak. Janjian di minimarket yang emang di depan nanti jualan makanan itu sambil makan siang. Tanpa disadari Baba teh makan lihat 12:30 orang yang mau janjian sama Baba nggak datang. Oke. Tadi ada disusul di gebugan. Oke. Kade. Ulasan deket nah jeung si Baba baru. Rudet. Sok refleks itu aing. Refleks itu. Paula, Matak terima kasih kepada Mahatok untuk memberikan jarak saya dengan Baba karena itu sangat berbahaya. Aduh. Nah, udah gitu teh. Cerita nanti ada. Oh, si Kang Enco teh bilang, kudu jam 12. Kalau nggak jam 12 nggak bisa. Oke. Oh ya udah berarti. Ya. Enggak 12:30 udah lewat. Baba jam 1 kurang pulang. Di Tegalega lah. Pas ini teh ada suara telepon, Baba ngelihat angkat. Ih, si Kang Enco nelpon deui. Iya kumaha? Iya, daek moal syuting teh. Apa jam 12? Berarti ini udah jam 1. Tenan ka deui heula. Oke. Era aja. Kadi. Akhirnya datang. Pas di sana teh ada ternyata talent-talent yang lain yang badannya gede, bisa bela diri, ngan kasepan Baba. Gitu. Oke.
Rodat. Nya da alhamdulillah teu ada pemberian ti Allah. Pemberian ti Allah kumaha nya teu bersyukur atuh. Ampun, Mbak. Ampun. Gitu. Geuning aya, ieu geuning aya talent gitu. Ternyata ada selain Baba. Ada. Sudah ada. Oke. Eta tahun sabaraha, Pak? Preman pensiun 4 ya tahun berapa ya? Preman pensiun 4 teh. Oh, jadi Baba baru dilibatkan di Preman pensiun untuk ke episode keempat. Yang keempat. Yang keempat. Oke. Nah, ya orang latihan sana. Latihan sehari 2 kali langsung syuting. Wow. Tidak ada casting, tidak ada casting. Ya mungkin latihan itu mungkin Bagian bisa dari casting. ya bagian dari Bagian dari casting. casting. Bagian dari casting. Maksudnya tidak ada saya gitu, nggak ada. acting nangis. Nggak ada. Padahal Bapak sangat bisa gitu. Acting nangis. Nah, terlatih di rumah. Ente nginep. Pemajikan. Bahaya. Kan? Si pemajikan. Aduh. Halo, Akbar. Punten bobo punten. Ayah gitu sih Bu. Oh, keur beli combro di hareup. Menanyakan Bapak gitu. Oke, lanjut. Ya Pak. gitu. Jadi alhamdulillah dari situ. Nah, ternyata judul Preman Pensiun ini teh kumaha ya? Emang yang ditampilkan tuh preman-preman. Itu nyata loh di dalam tuh para pelaku. Para pelaku. Oke. Luar biasa. Ini sang sutradara ternyata Kang Aris Juragan kalau Bapak biasa nyebutnya Aris Nugraha ini banyak apa ya? Jadi nilai-nilai apa namanya syariat agama orang teh diterapkan sebenarnya Di Preman Pensiun. Oke. Salah satu contoh gini weh. Kalau ngelihat acting minum di film itu nggak bakalan ada yang pakai tangan kiri. Oke. Nggak ada. Karena pernah Bapak Melakukan itu. melakukan dan itu. ditegur. Sebelumnya enggak. Oke. Setelah begitu di apa namanya mungkin review Jadi, gini tangan Balikan deui. Balikan deui. Oke. Well, Balikan deui. Karena dulu Baba pikir teh gini. Kamera di sebelah sini. balik. Kalau Baba minum sini bisa ketutup gitu kan. Makanya pakai tangan kiri Oke. gitu. Ternyata model. disarankan. Sadekan. Jadi itu bukan hanya sekedar tontonan tapi tuntunan. Ternyata setelah Baba tahu teh. Oke. Alhamdulillah. Jadi banyak pengalaman di situ. Ternyata ya luar biasa. Total bersama Preman Pensiun, Bapak sudah berapa episode, Pak? Kalau dinilai episode berarti 60 ya. Wow. 60 ya kalau nggak salah ya. Kan satu Preman Pensiun 4 itu 30, Baba kebagian 20 episode, yang kemarin kebagian 20 sekian episode juga gitu. Kurang lebih sekitar 60. Ya, kurang lebih mungkin 40-50-an gitu lah. Nah, dari perjalanan Baba seorang yang dilibatkan dalam sebuah perfilman, apa yang Bapak dapatkan hikmah dari itu semua? Yang pertama dapat uang. Oke. Ya benar nih. Yes. Heeh. Yes. Ay, uang hikmah lain. Hikmah, karena bisa menghidupi kehidupan yang lain. Salah. Yang pasti mungkin dulu Baba dikenal hanya di dunia fitness, dunia otomotif gitu kan. Oke. Ternyata sekarang mah yang pertama Baba digandrungi itu ku barudak leutik. Kenapa? Mungkin nggak tahu kenapa ya. Oke. Jadi si sutradara juga dulu pernah bilang siap-siap loh nanti banyak tuh yang suka sama kamu anak-anak kecil. Ternyata bener. Geus kaplotnya, geus kabayang. Begitu dibuka gerbang dulu kan rumah teh gerbang rumah dibuka teh. Waduh itu anak-anak barudak leutik. Wah, rek naon teh, Bang? Ini naon bawa gitu. Naon sih ya gitu. Lobaan. Oh ini di mana mah gitu kan. Nah, ternyata tuh. Ternyata cekaing oge. Power. Jadi hikmahnya harus bisa bekal dari bubu oge sih nya. Oke. Harus bisa jaga diri, Oke. harus bisa lebih apa namanya ngontrol diri kayak gitulah. Intinya lebih dalamnya lagi secara apalah. Jadi pandang sekarang tuh diperkuat kalau menghubungkan dengan Preman Pensiun. Jadi teu hanya duniawi unggul, jadi ukhrawi oge di kumanya lebih. Kalau dulu mah jadi kayak gini lah dulu mah. Aduh orang kudu neangan duit euy. Oke. Gitu kan ya. Oke. Kalau dulu mah. Oke. Kalau sekarang mah aduh aing ngadoa heula ah. Gitu saacan ikhtiar teh. Oke. Nah, mungkin akhirnya kesimpulannya seperti itulah yang Baba dapetin. Gitu dalam ngejelaskin terlalu dalam ting bisa jadi siga ustad. Gitu. Nyaingan. Gitu. Nyaingan Ustad Evi. Nah, gitu. Ngentan. Jangan Ustad Evi gitu. Ada satu kisah yang menarik yang pernah disampaikan sama Baba yang perlu teman-teman suka tahu juga.
Kalau nggak salah kemarin-kemarin Baba itu pergi ibadah umroh ya. Apa Mbak ceritanya Mbak dari hikmah kemarin Mbak? Ceritain Mbak, ini sekedar hikmah aja. Sebelum kita nanti ngomongin apa sih dari semua pelajaran dari seorang Baba yang kita bisa berikan inspirasi buat teman-teman semua. Apa Mbak yang paling menarik dari perjalanan spiritual Baba kemarin umroh Mbak? Yang pertama yang cerik. Nah, kan tambah gesah popoy di mau oke. Yang pertama yang cerik. Asli. Oke. Asli. Luar biasa. Jadi 2 tahun ke belakang Baba itu didorong sama istri sama bubu, Mbak. Peperihun malah sananya orang umroh yuk sana gitu. Ada uang berapa juga lah, sana sok sing yakin gitu. Daftar ceritanya. Okay. Nah ternyata gening tuh berangkat pandemi itu ini dan Baba pun udah lah biasa. Nah pas kemarin kejadian kaki seperti ini, itu dia. Selalu biasa. Ya. Malah undangan datang. Padahal terdaftar. Aduh, coba teh kaki lagi gini, gitu kan. Belum sembuh benar. Wah itu mah jauh kesembuh. Ya. Kalau maksudnya kalau analisa manusia gitu ya, analisa Baba jauh itu sembuh. Ya. Jauh. Karena Baba pada saat kemarin kaki kebakar tuh, yang Baba ingat lebih dari sebulan itu rasa perih panas sakitnya tidak ada reda. Wow. 24 jam dikali sekian puluh hari itu nggak ada jeda. Tidak ada jeda. Itu luar biasa. Ya semoga Baba harap menjadi kifarat gitu. Nah, wah iya berangkat kumaha. Di rumah aja pakai kursi roda. Yes. Sampai ahli pakai kursi roda. Wah, bisa. Salom guys. Saking setiap Isuk hari. Isuk loba apa sekalian, Mbak. Karena kita juga suatu saat memang pernah bikin video call, Mbak ya. Baba lagi pakai kursi roda dan sepatu roda kadang-kadang. Gitu. Pakai kursi roda. Jadi nggak bisa jalan. Oke. Artinya Baba pakai kursi roda teh benar-benar nggak bisa jalan. Tapi Baba tegar di rumah teh gitunya walaupun nangis ke istri gitunya nyeri gitu kan. 30 kaera teh eta. Tegar teh eta 30 kaera. Aduh. Masalah luar biasa. Aduh hatur nuhun jazakallahu khair buat sang lanjut, istri luar biasa. apa yang Baba dari semua perjalanan hidup Baba kemudian diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan sampai bisa berumroh gitu, apa yang Baba dapatkan, Mbak? Jadi Baba rasa gini. Jadi khususnya diri Baba jangan pernah merasa bisa dan jangan pernah merasa tidak bisa. Oke. Jadi lawannya mun bahasa nama nol we kosong we gitu tah. Nah karena gini buktinya gitu. Ketika Baba ieu kaki kieu kumaha gitu kan. Rasa asa teu mungkin. Nggak mungkin. Okay. ATM asa teu mungkin gitu. Asa teu mungkin. Nah, pertama kali nyobain jalan itu di bandara. Kumaha ya gitu kan. Makanya ngereksain, makanya ngerek kebayang gitu kan ya. Makanya wah udah iya mah pokoknya serahin ke Allah. Ya Allah, hamba berlindung padamu semua. Pokoknya intinya akhirnya Baba nyobain jalan di bandara. Pertama nyobain jalan cuman ditemani bubu. Ya. Oke. Cuman pakai kaos kaki. Okay. Itu pun pakai kaos kaki itu sampai merih sekali. Ya, istri meneteskan air mata gitu. Kalau Baba mah nyasarwa. Gitu. Teka bayang, kulkas 5 pintu. Ya tuh kebayang masih diperban aja sakit. Okay. Harus pakai kaos kaki, takut kena debu teh. Ya. Nyobain napak, wah sakit. Sepatu nggak mungkin, sendal nggak mungkin, pakai tongkat pun sakit. Akhirnya istri bawa troli. Megang ke situ. Jadi helpernya. Ya jalan pelan-pelan, gitu kan. Nyobain jalan. Alhamdulillah bisa sedikit. Gitu. Walaupun akhirnya di bandara tuh dikasih kursi roda gitu kan. Difasilitasi. Ya, difasilitasi udah sampai ke Mekah. Nah, karena kita teh waktu itu langsung ke Mekah. Dikasih istirahat sebentar ke hotel. Langsung ke Masjidil Haram. Ya, nah itu yang bisa Baba nggak ngerti itu. Teu ngarti pokoknya mah. Asup di Babu Salam. Itu mah pokoknya mah gitu weh. Kenapa tuh? Wek. Udah mewek. Asli, itu mah sudah tidak bisa diceritain. Jadi urusan mewek malah urusan awak badan. Ya. Nah, tapi Baba mung dianggap cengengnya. Nah, sorry. Rek dihadang ku sabarajan lagi mau ceurik.
Acan pernah cari. Acan di mama. Digebugok. Aduh. Asli. Dihadang ku preman, ku rampok kan seringnya pernah. Oke. Rampok, wah sugan ceurik. Tuh. Digebug sugan. Kadang tangga malah nyumput. Oh iya mah asli. Jadi preman itu satu. Untung main ada preman pensiun. Lain preman keur gitu. Ya preman si pensiun, ya ustad pensiun. Tapi makna ustad pensiun manyo. Oke, Bro Friend. Ini dia yang menarik dari sosok Baba, dari mulai urusan dari akhirnya bukan sekadar instruktur, tapi bagaimana kemudian menjalani hidup semakin terstruktur hingga teratur. Ini yang harus kita mainkan pada siapapun, karena pada akhirnya apapun yang teman-teman perankan, apapun yang teman-teman mainkan dengan setiap perjalanannya, kalau dengan atas nama keyakinan, bukan sekadar keberanian, tapi tertuju pada nilai-nilai keilahian, ini yang menjadi kunci kebaikan. Masyaallah. Itu banyak. Benar. Cala. Mau jadi pertanyaan. Menang di mana eta kata-kata? Itu tulisannya di kamera. Luar biasa. Nah inilah. Namun menang jujur ya. Maksudnya ya semua juga karunia Allah. Jadi salah satu orang yang menginspirasi itu ada banyak banget sebenarnya banyak banget. Cuman saat-saat ini kalau kenal ada Erwin Moron. Yes. Dan Ustadz Fahmi. Itu luar biasa menjadi inspirasi bagi Bapak. Mereka. Sing sarehat pokoknya mah. So, my friend, Mahatok Indonesia, we rock the name in Baba. Ari Baba Kun. Jangan pernah lelah untuk memberikan berkah. Jangan pernah letih untuk memberikan setiap darah dan getih untuk tetap memberikan kebaikan. Karena dengan jalan itu semua, insya Allah kita akan selalu ada dalam jalan kebaikan. Gue Ami dan Ari Baba Kun. We Rock Denim Indonesia in Mahatok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close.